bersama di tempat ini dalam memperingati hari Jumat Agung, di mana pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Coba Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita menghadap di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita rindu untuk menerima kuasa Tuhan di tempat ini. Pada saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Saudaraku, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami merasakan kemenangan dalam kehidupan kami oleh karena kasih-Mu. Layakan kami untuk memuji Engkau pada saat ini Tuhan. Layakan setiap hati kami Tuhan, supaya kami membukakan hati kami untuk menerima Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, pribadi dan pribadi tempat ini. Hanyalah Engkau Allah yang kami tinggikan, hanyalah Engkau Allah yang kami sembah. Sebab segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Jemaat Tuhan, saya berikan kesempatan untuk berdoa di hadapan Tuhan pada saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah buat pengorbanan Tuhan. Bila kita ingat begitu pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia rela mati kayu salib untuk menebus dosa, untuk menebus setiap pelanggaran yang kita perbuat. Mari kita minta ampun bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami siap menerima hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terdapat kami balas buat pengorbanan pada saat ini Tuhan. Marilah kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami Tuhan, membawa seluruh tubuh kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menang. Kami akan merasakan sukacita, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan segala kekalahan dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Baik saudaraku, pada saat kita bersorak memuji Tuhan, saya rindu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita katakan seindahnya pelangi.
Mari kita minyak jemaat Tuhan. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami manusia yang tertindas dengan dosa. Kami manusia yang diikat dengan dosa Tuhan. Kami rindu kebaruan-Mu Tuhan. Ubahkan kami dengan dosa. Cuma Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan.
kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama pengakuan iman resmi kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sama-sama kita katakan amin. Duduklah dulu kepada jemaat Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk memberikan persembahan kita, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa dan kami tadi untuk para pelayan. Mari kita berdoa. Bahkan intinya kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami buat tanda bukti syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan melalui kesehatan kami, melalui pekerjaan tangan kami, sehingga berkat Tuhan tak pernah putus-putus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama
bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah bersama memuji memuliakan Tuhan dalam kami memperingati hari di mana Yesus Kristus wafat menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami diselamatkan, oleh anugerah Tuhan kami diberkati, kami dipulihkan, bahkan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, bersekutu memuji memuliakan Engkau. Hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kami memahami firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar pada hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami semuanya boleh bertumbuh dalam iman. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai ayat 43. Saya akan bacakan dari sini Bapak Ibu firman Tuhan ini. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Diberkati kita yang mendengar, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukan sesuatu hal yang baru bagi kita kalau mendengar yang namanya Jumat Agung, atau kita mengingat pengorbanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian-kejadian yang sama
perbuatan-perbuatan manusia yang sama ketika Yesus disalibkan, ternyata hari ini juga masih ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa penyaliban yang luar biasa, yang mengerikan, yang dialami oleh Yesus menjadi berkat bagi kita. Tema firman Tuhan yang saya berikan bagi kita hari ini bahwa penyaliban yang mengerikan menjadi berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa manusia yang jauh dari Tuhan, manusia yang melanggar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa manusia itu adalah orang yang terkutuk. Kita lihat dalam Ulangan pasal 27 ayat yang ke-26. Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Saya mau berkata Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat ini tanpa ada yang salah. Yang artinya bahwa semua orang adalah orang yang terkutuk. Tetapi syukur kepada Yesus Kristus yang menggantikan kitanya yang terkutuk, tapi dijadikan dia menjadi terkutuk supaya apa? Kita menjadi orang yang diberkati. Kita lihat dalam Galatia 3 ayat yang ke-10. Ini dikutip dari Ulangan 27 ini tadi. Galatia 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Yang artinya Bapak Ibu bahwa orang yang jauh dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri, Yesus mau, oleh karena kasih-Nya, Ia menggantikan kita dari kutuk tersebut. Kita lihat dari Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Karena kita. Dan dikatakan apa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini menyadarkan kita bahwa orang yang tidak hidup di dalam Yesus, orang yang tidak hidup beriman kepada Yesus, sesungguhnya dia hidup dalam kutuk. Tapi saya mau pastikan bahwa semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini tidak ada lagi orang yang terkutuk. Semua adalah orang yang sudah diberkati. Amin. Ada apa dengan dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian lama tidak mengenal itu salib itu, tapi pernah ada hukuman mati dengan digantung di kayu. Ada salah satu contohnya itu waktu Haman mendirikan tiang untuk Mordekai mau disulapkan. Nantinya bukan Mordekai yang digantung, tetapi Haman sendiri. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu, Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-22 dan 23. Ulangan 21 ayat 22 dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ayat yang ke-23-nya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada
pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah Yesus berdosa? Tidak. Apakah Yesus menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya? Tidak. Tetapi siapakah yang melakukan dosa itu? Bapak, Ibu, dan saya. Kita yang melakukan itu. Dan kita tahu mungkin perbuatan-perbuatan kita tanpa harus disebut satu persatu. Kita yang menyadarinya. Kami dulu pernah diberikan ilustrasi orang yang paling baik di dunia. Anggaplah hanya 3 kali dia berdosa dalam sehari. Ada kira-kira di sini yang hanya 3 kali dia berdosa sehari, seperti makan 3 kali sehari, makan obat siang, malam, pagi, siang, malam. Ada yang begitu di sini? Saya ragu ada yang seperti itu. Malah mungkin hampir setiap jamnya kita bisa melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kalau 3 aja satu hari, bayangkan 1 bulan berapa? 90 kali. Kalau 1 tahun berapa? Gak usah banyak lah, 90 kali 10 bulan aja udah 900 kali. 900 kali dalam 1 tahun. Anggaplah kita hidup 70 tahun. 900 kali 70 sudah tidak terhitung, sudah sangat banyak. Apakah itu melayakkan kita bisa masuk surga? Tidak. Tapi apa yang membuat kita dilayakkan masuk surga? Tadi dikatakan bahwa Galatia 3 ayat yang ke-13, Tuhan menggantikan dia menjadi terkutuk supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa di Ulangan pasal 21 ini dikatakan bahwa orang yang digantung di tiang itu adalah orang yang terkutuk. Dan ini dikutip oleh yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia tadi. Orang yang terkutuk itu adalah orang yang digantung di kayu salib. Tapi sekali lagi ingat Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak berbuat salah. Yesus tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah kita. Dan Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui salib Yesus kita menjadi orang yang diberkati. Kalau tadi kita adalah orang yang terkutuk, hari ini dikatakan orang diberkati. Kita baca dalam Galatia 3 ayat yang ke-9. Galatia 3 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat yang ke-14. Ayat 14 dikatakan apa? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu oleh Yesus Kristus. Kita menerima berkat dari Abraham. Menerima berkat dikatakan apa? Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Jadi percayalah Bapak, Ibu, katakan pada diri sendiri bahwa saya inilah orang yang diberkati. Amin. Jangan bilang saya ini mau jadi video dulu malani. Tidak, Bapak, Ibu. Ini adalah kabar sukacita yang diberitakan bagi kita pada hari ini. Bahwa Bapak, Ibu adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan lihat Bapak, Ibu, dalam Matius yang ke-20, Matius 25 ayat yang ke-34. Matius 25 ayat 34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh siapa? Yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini adalah orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus. Dikatakan, mari kepadaku kamu yang diberkati oleh Bapa. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus? Bagaimana dengan mereka yang tidak mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Matius 25 ayat 41.
Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Berarti ini orang-orang terkutuk itu adalah orang-orang yang belum menerima, tidak mau menerima anugerah keselamatan dari Yesus. Syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saya telah dipilih sejak semula bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, bahkan mungkin sebelumnya, tapi mari kita kembali menata kembali bahwa saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh iman percaya kepada Yesus, saya adalah orang yang diberkati. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa tadi keadaan manusia yang terkutuk diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang diberkati lewat apa? Lewat salib Yesus Kristus. Yang kedua, gambaran manusia pada masa itu masih ada sampai hari ini. Kita lihat Bapak Ibu, ada 3 golongan yang dari firman yang kita baca Lukas 23 tadi. Yang pertama di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Bapak Ibu, memang kalau bahasa Nias, ini 3 golongan ini mengejek semuanya diartikan dengan manguaya. Tapi dibedakan di sini kalau pemimpin ini mengejek, prajuritnya mengolok-olok, dan di salah satu di sebelah Yesus menghujat. Tapi kita lihat bahwa ada orang-orang yang sampai hari ini yang mengatakan bahwa orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ternyata masih banyak orang-orang, kalau saya lihat di media sosial itu yang mengejek Yesus, yang mengatakan itu pakaikan dulu baju Tuhanmu itu yang tergantung di kayu itu. Masih banyak orang yang melakukan itu. Bapak Ibu mungkin yang sering mengikuti media sosial, apalagi kalau ada debat-debat di dalam itu, kadang-kadang rasa-rasanya hati kita ini gimana membacanya. Tapi karena ada isi hati kita, gak perlu dibalas dengan ejekan-ejekan kembali. Mari tunjukkan kasih Kristus kepada orang banyak, bahwa Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Tapi lihatlah bahwa ternyata masih banyak orang yang mengejek. Dikatakan bahwa pemimpin mengejek dia, katanya orang lainnya selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ada orang-orang yang hari ini. Dan mungkin yang sering terjadi yang ditujukan kepada Bapak Urita adalah kafai ibena yang ladu samati ke Yesus. Mungkin bisa aja ada orang yang mengatakan sama Ibu Friska, nasi guru sama mati ra'adu, bahkan lalu dulu Bapak Mafriska. Mengejek. Mereka mau mengatakan mana kuasa Tuhan kalian ini. Bahkan mungkin ada orang yang bisa berkata kepada kami, kalau kalian benar-benar hamba Tuhan, kenapa gak terjadi mujizat sama anakmu? Ada orang yang bisa berpikir sampai ke sana. Kenapa? Mencoba mengukur segala sesuatunya itu dengan jasmani. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Bapak Ibu tahu gak tujuan utama Tuhan Yesus datang ke bumi? Apakah supaya Bapak Ibu diberkati? Apakah supaya Bapak Ibu menjadi orang kaya? Apakah supaya Bapak Ibu dipulihkan? Apakah supaya Bapak Ibu menjadi orang yang diberkati luar biasa? Itu hanya bagian-bagian kecil. Tapi tujuan utama dari Tuhan Yesus adalah supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Amin. Supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Saya percaya bahwa kita juga bisa diberkati oleh Tuhan. Kita juga bisa disembuhkan. Kita juga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tapi bukankah banyak orang yang disembuhkan lalu meninggalkan Tuhan kembali? Bukankah tadinya ketika dia ada masalah itu sampai menangis?
Bukan hanya air mata yang keluar, kadang-kadang juga air hidung ikut keluar. Tuhan, tolong saya. Aku janji Tuhan. Fatu funau saya suaya. Nah, fatu hemu sekuat deh. Leurai lau. Ya. Pernah melihat yang seperti itu? Disembuhkan oleh Tuhan. Sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yesus. Kalau begitu suaya, bisa mana ya ada baik. Kita ini aku betul udah sementara. Kadang-kadang banyak orang yang seperti itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan Bapak Ibu. Tuhan sanggup pulihkan keluarga kita. Tuhan sanggup memberkati setiap kita. Tapi ingat satu hal, tujuan utama Tuhan adalah Bapak Ibu dan saya selamat. Kita masuk surga. Amin. Karena sesungguhnya semua yang di bumi nanti akan ditinggalkan. Tapi satu hal, di gamu-gamu adalah kita ada dalam kebahagiaan kekekalan dalam kerajaan surga. Selain daripada mereka mengejek, ini prajurit-prajurit ini mengolok-olokkan Yesus. Ayat yang ke-36 dikatakan juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan ini lihat perkataan mereka dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Banyak orang yang mengatakan begitu. Kenapa Yesus harus digantung di kayu salib? Bapak Ibu, mungkin saya kembali kepada poin yang pertama tadi. Kenapa Yesus harus matinya disalib? Kenapa enggak dipenggal aja kepala udah selesai? Atau dirajam dengan batu, latih pemakara yang bagaimana? Kenapa harus disalib? Karena tadi salah satu adalah orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Dan semua manusia adalah orang yang terkutuk karena kuasa dosa. Dan Tuhan harus menyelesaikan semuanya itu, menjadikan dirinya menjadi orang yang terkutuk supaya apa? Bapak Ibu dan saya diberkati. Maka kalau orang mengatakan bahwa mengapa dia disalibkan, mengapa nggak bisa diselamatkannya dirinya? Kemarin itu ada saya lihat lucu-lucu di TikTok gara-gara takjil ini, gara-gara takjil. Jadi ada yang bikin gambar itu Yesus diajak sama saudara-saudara kita yang lain, diajak untuk tenangkan dulu anggotamu itulah. Mereka sudah menghabiskan takjil kami nggak kebagian. Kalau ada yang ketawa-ketawa malam ini. Kalau Bapak Yesus sudah turun, selesailah sudah semuanya. Nggak usah diajak-ajak Tuhan Yesus lah turun ke bumi. Kalau Yesus turun ke bumi, selesai sudah. Ada yang bilang, jangan dulu lah, saya belum menikah, jangan ajak Tuhan Yesus turun ke bumi dong. Bahaya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, itu beberapa orang yang bikin guyonan di media sosial. Tapi mungkin itu hanya sekedar guyon, tapi ada orang-orang yang lebih parah dari situ yang hampir sama dengan prajurit ini yang mengolok-olok Yesus. Tapi saya mau katakan, kalau Yesus melakukan semuanya itu untuk Bapak Ibu dan saya. Dan kalau hari ini mungkin ada yang mengolok-olok Bapak Ibu karena iman kita kepada Yesus, jangan menjadi takut, jangan menjadi tawar hati. Yesus pernah mengalaminya. Amin. Kalau ada orang yang mengejek kita, mengolok-olok kita, enggak apa-apa. Bersabarlah. Yang ketiga, selain daripada mereka itu mengolok-olok Yesus, ini ada orang yang sudah disalibkan. Bayangkan, ini sudah disalibkan. Tapi dia menghujat Yesus. Dia berkata apa? Ya, kita lihat ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang selalu Tuhan, ini sudah digantung di kayu salib pun, dia masih menghujat Tuhan. Ada orang-orang yang begitu sampai hari ini. No menai itu satu-satuan nusonia. Malumanu nasa ibu kai di dunia keluaran. Siapa itu Tuhan? Tapi luar biasa penjahat satu orang lain lagi yang mengatakan apa?
Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Dikatakan apa? Kita menerima hukuman setimpal dengan apa? Perbuatan kita. Tapi dia, Yesus, tidak demikian. Dia tidak berbuat salah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini pun masih banyak orang yang mengejek kita karena beriman kepada Yesus. Ada orang-orang yang mengolok-olok kita karena kita beriman kepada Yesus. Bahkan ada orang yang menghujat Tuhan, mengatakan, mana Tuhanmu, mana imanmu, kenapa dibilang kalian orang yang hebat dalam iman. Yohanes Manada, saya mau katakan bahwa bersabarlah. Yesus katakan apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu, teladan yang Yesus berikan, ampunilah, maka kamu juga akan diampuni. Poin yang ketiga yang saya sampaikan bagi kita hari ini, sering orang berkata, bukankah ada 3 salib yang berdiri? 3 orang yang disalibkan dan ada 3 salib yang berdiri. Apa yang membedakan salib Yesus dengan orang yang 2 lagi disalibkan? Ada orang yang pernah mengatakan, orang lain yang kiri kanan Yesus kan disalibkan, kenapa mereka bukan jadi Tuhan? Tahu sama-sama kok disalibkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau yang disalibkan kiri kanan hati itu tadi katakan apa? Kita menerima setimpal dengan perbuatan kita, dosa kita. Tapi Yesus tidak melakukan dosa. Lalu ketika itu kalau dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa sebelum matahari terbenam itu kaki mereka itu dipatahkan, diambil palu, lalu si lain agak fatu daerah. Tapi Yesus tidak. Apa yang dilakukan oleh prajurit? Dia ditusuk lambungnya dan darahnya mengalir supaya tergenapi firman Tuhan bahwa oleh binur Yesus kita menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu, tapi mari kita lihat dari firman Tuhan ini dari 3 salib itu. Yang pertama adalah salib Yesus. Itu adalah gambaran dari kasih Tuhan. Bukan hanya gambaran, tapi itulah kasih Tuhan untuk seluruh umat manusia. Salib yang kedua itu adalah sikap tidak mau bertobat. Ada udah dekat dengan Yesus, udah komunikasi dengan Yesus. Bahkan seolah-olah sudah sama-sama menderita bersama dengan Yesus. Tapi dia menghujat Yesus, maka dia tidak menerima keselamatan. Yang ketiga adalah bahwa ada pertobatan. Di sana ada pertobatan dan di sana ada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini bahwa kita sudah dianugerahkan keselamatan oleh Yesus Kristus. Maka jangan kita bermain-main dengan dosa. Minggu yang lalu firman Tuhan yang sudah saya sampaikan apa? Yang saya sampaikan itu bahwa kita sudah diselamatkan bukan berarti kita ada tiket untuk kita bebas berbuat dosa. Karena tetap dosa itu upahnya adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali firman Tuhan ini, penyaliban yang mengerikan menjadi berkat bagi setiap kita. Kita yang tadinya adalah orang terkutuk menjadi orang-orang yang diberkati. Kita yang tadinya harusnya menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita, Yesus menggantikannya. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan Bapak Ibu, kalau ada melihat gambaran salib itu, siapa tahu ada orang yang bertanya seperti yang saya katakan tadi. Bukankah 3 orang hanya yang di tengah, hanya Yesus yang dianggap Tuhan? Kenapa yang 2 lagi penjahat? Itu sudah ditulis, itu penjahat. Tapi Yesus tidak. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, ketika pulang ke rumah, saya mau
diatur dalam pemikiran, dikonsep dalam pemikiran, ditanam dalam hati. Saya ini saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang sudah diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh karena Yesus Kristus yang telah menanggung kuasa dari kutuk itu, menggantikan kami dari kutuk itu dan menjadikan kami orang-orang diberkati. Kami juga percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh iman karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami pada siang hari ini, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Pada saat kita akan berikan persembahan kita bagi Tuhan, mari kita angkat bagi Tuhan pujian kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik, sedikit ada pengumuman dari sekolah minggu. Selesai ibadah nanti kita ada pertemuan guru-guru sekolah minggu. Rencana bagaimana program kita untuk ke depan, kegiatan khususnya anak-anak kita sekolah minggu. Itu saja pengumuman, terima kasih. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita Jumat Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang terbaik buat kita. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus.
bersyukur kepadamu oleh karena karya salib-Mu ya Tuhan. Kami hidup sampai hari ini. Oleh karena karya salib-Mu, tadinya kami orang yang berdosa. Setelah Kau selamatkan, Engkau bebaskan kami dari kutuk dosa. Oleh karena kasih-Mu, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kesetiaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan mengajar kami betapa dalam, luas dan lebarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan kira lewat firman itu ya Tuhan, tidak sekadar kami dengar, tapi lewat firman yang Tuhan mendengarkan bagi kami dan hamba-Mu hari ini. Biar kami mengerti senantiasa bersyukur, menghormati Engkau lebih dari apapun di sepanjang hidup kami, dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Sehingga kami layak menjadi anak-anak Yesus yang Maha Tinggi. Dan kami layak Tuhan pakai untuk membawa seluruh kehidupan kami, membawa saudara kami mengenal dan memberi hidup untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, masih banyak saudara kami yang terlena dengan kehidupan dunia ini. Beri kami kekuatan Tuhan, supaya lewat hidup kami, keluarga sanak saudara kami mengenal Engkau, dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini adalah hari mengenang, merayakan dan menikmati kuasa kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat pengorbanan di kayu salib, yang seharusnya kami yang dibinasa, tapi karena kasih itu Engkau membebaskan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Dengan apa kami bisa membalas segala perbuatan Tuhan, dan kami bersyukur, memuji-puji, menyembah dan memberi hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Yesus buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan tentang firman. Biarlah firman itu tidak sekedar kami dengar, tapi menjadi renungan, menjadi rema di dalam hidup kami dan nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat tindakan kami Bapa. Sehingga sungguh-sungguh kami tahu apa yang hamba-Mu cara luar biasa ini Bapa, untuk menyatakan dan mengungkapkan kebenaran firman, sehingga senantiasa setiap jemaat-Nya di tempat ini dan menjadi kehausan dan kelaparan jiwanya adalah mengenal Allah yang Maha Tinggi. Sebab tanpa pengenalan Tuhan kami akan binasa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami dimanapun berada ya Bapak. Apapun keberadaan mereka ya Tuhan, kalau ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, berjamaah, berikan kekuatan, berikan kesadaran, pengertian kepada mereka bahwa darah Yesus, bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak tinggal di dalam kegelapan, sehingga kami tidak tinggal di dalam kegelapan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Ini kehidupan kami Bapa kami serahkan kepada-Mu. Banyaklah kerinduan kami di tengah-tengah kehidupan kami, baik di tengah keluarga maupun di tengah jemaat kami. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap orang yang menaruh harap dan percaya kepada-Mu tidak pernah akan dikecewakan. Berikan kami kekuatan Tuhan dengan tetap sabar menanti waktunya Tuhan yang terbaik itu bagi kami. Dan kami tidak lemah, dan kami tidak menyangkal, tidak meninggalkan Engkau, tapi tetap setia di dalam mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan yang sempurna, memelihara, melindungi, memberkati bahkan mencukupkan segala keperluan kami. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, besok, sampai selamanya. Dan berapa lama lagi Tuhan izinkan kami kasih-Mu juga menyertai, memampukan kami menjalani hari-hari kami. Dan kami mau tetap bersukacita dalam Tuhan, sebab ada Yesus yang hidup, yang berkuasa menolong, menjaga, melindungi kami dengan sempurna. Terima kasih Yesus. Ini kami serahkan kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu menjauhkan kami dari mara bahaya, yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Tuhan antarkan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan kebersamaan dalam nama Yesus. Kami senantiasa tetap bersukacita oleh karena ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Yesus, terpuji dimuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya bersama. Jemaat Tuhan sekarang bangkit berdiri, mari kita pulang membawa berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat-Nya. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa turunlah menyertai engkau. Cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di depan ada sabun cair sebagai bentuk penggalangan dana untuk pembangunan gereja. Persilakan, yang membutuhkan ada di depan.